Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah Hukum Asuransi Syariah. Informasi yang ada di dalamnya berdasarkan dengan kajian jurnal, terkecuali dalam sistematika dan analisis adalah real analisa dari kelompok kami, kelompok 13. Tinjauan terhadap kemungkinan kodifikasi hukum kontrak Islam dalam UU Perasuransian di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dita Ayu Mandiri, saya perwakilan dari kelompok 13 yang beranggotakan Afrizal, Evi Oktavia, Mehmet Hermanto. Untuk topik pembahasan, tinjauan terhadap kemungkinan kodifikasi hukum kontrak Islam dalam UU Perasuransian di Indonesia. Yang pertama, konsep kontrak syariat dalam perundang-undangan perasuransian syariah di Indonesia. 1. Kontrak baku, standar kontrak. 2. Pengaturan kontrak baku secara syariah. 3. Pentingnya membuat peraturan khusus tentang kontrak baku bagi perasuransian syariah. Poin kedua, positifikasi hukum perikatan Islam ke dalam regulasi perasuransian di Indonesia. Poin ketiga, sistematika rancangan UU tentang perubahan atas UU nomor 2 tahun 1992 atas usaha perasuransian. Poin keempat, sistematika UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan perbedaannya dengan RUU tentang perubahan atas UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Konsep kontrak syariat dalam perundang-undangan perasuransian di Indonesia. Pengertian kontrak baku. Kontrak baku adalah kontrak yang bentuknya tertulis, dalam prakteknya di lapangan biasanya di bank atau instansi sudah terbentuk formulir-formulir yang isinya sudah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu oleh pihak produsen, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. Kontrak ini umumnya merupakan kontrak dengan klausul eksonerasi, yang artinya ada klausula yang mana membebaskan satu pihak kreditur. Pengaturan kontrak baku secara syariah itu dilandasi dengan 5 prinsip utama, yakni yang pertama, huriyah atau tauqud, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asyidik, asas kejujuran. Yang ketiga, asas itikad baik. Yang keempat, al-amanah, asas kepercayaan. Dan yang kelima, al-adalah, asas keadilan. Pentingnya membuat peraturan khusus tentang kontrak baku bagi perasuransian syariah. 1. Meminimalisir adanya ketidakseimbangan dalam aspek tawazun. Dalam perjanjian atau perikatan yang didasarkan pada asas Islami agar terbuka adanya ruang negosiasi. Namun, pada aspek lapangan hal ini masih belum maksimal, mengingat masih banyak bank yang lebih memilih untuk menerapkan prinsip take it or leave it. 2. Agar perjanjian atau perikatan yang dibuat dalam perbankan syariah benar-benar mencerminkan nilai agama Islam, yang nantinya perjanjian itu bisa dieksekusi, akhirnya perjanjian tersebut sah dan tidak batal demi hukum. Positifikasi hukum perikatan Islam ke dalam regulasi perasuransian di Indonesia. Berbicara terkait positifikasi hukum perikatan Islam ke dalam regulasi perasuransian, sebenarnya awal mulanya itu bermula pada penerbitan UU 7/1992 tentang perbankan, yang mana dalam UU tersebut mengakomodir untuk sistem bagi hasil, yang mana pada saat itu mulai Bank Umum dari BPR harus menggunakan sistem bagi hasil, pasal 13. Setelah itu muncullah PP 7/1992 sebagai dasar berjalannya UU tersebut. Tahun 1998 terbitlah UU 10/1998 untuk menggantikan UU 1992 nomor 7, yang mana bentuk penegasan awal mulanya bank dengan prinsip bagi hasil menjadi prinsip syariah. Awal mulanya di sini sampai
perasuransian di Indonesia berkembang sampai hari ini? Karena asuransi umumnya adalah produk bank. Sistematika rancangan UU tentang perubahan atas UU 2/1992 tentang usaha perasuransian dan UU 40/2014 tentang perasuransian. UU 2/1992 ada 13 bab dan ada 24 pasal. UU 40/2014 ada 18 bab dan ada 92 pasal. Analisis perbedaan UU 2/1992 dengan UU 40/2014. UU 2/1992, usaha konsultan aktuaria dikategorikan sebagai bidang usaha perasuransian yang izinnya diberikan Menteri. UU 40/2014, konsultan aktuaria bukan usaha perasuransian melainkan profesi penyedia jasa bagi perusahaan asuransi dan harus terdaftar di OJK. UU 2/1992, bentuk badan hukumnya terdiri atas perusahaan perseroan atau persero, koperasi usaha bersama atau mutual. UU 40/2014, bentuk badan hukumnya terdiri atas perseroan terbatas atau PT, koperasi dan usaha bersama. UU 2/1992, perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia atau WNI atau Badan Hukum Indonesia tidak diatur kepemilikannya. Dalam perusahaan patungan, status perusahaan asing sebagai induk perusahaan tidak diatur. UU 40/2014, perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia atau WNI atau Badan Hukum Indonesia harus memiliki warga negara Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Pihak asing harus menjadi perusahaan induk. UU 2/1992, tidak ada kejelasan mengenai aturan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. UU 40/2014, paling lama 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan asuransi dan reasuransi harus menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk memutuskan pembubaran badan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen kami, Bapak Mas Rukin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan presentasi kali ini. Kami berjuang sebaik mungkin untuk bisa menyajikan presentasi yang terbaik. Harapan kami agar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan nilai yang maksimal dan juga yang terbaik. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.